Oh, assalamualaikum, Ibu Fajar Set Boy. Nah, Waalaikumsalam. kenapa aja? Ayat kursi, baca ayat kursi, istighfar. Baca ayat kursi, istighfar. Minum dulu, Jar. Istighfar, istighfar. Ayat kursi. Istighfar ya. Ya, gimana? Oh, baru balik lagi. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Makasih udah mau mampir ke RJ Fajar, thank you. Datang Iya. lagi Lin lo Iya. hari ini, thank you ya. Tadi katanya ini ngalamin kejadian horor di WC. Kayak gitu sih, kayak ada yang lewat gitu, bayangan hitam gitu sih. Ini bukan ghost yang suruh dia ngarang lo ya. Jadi tadi lo di WC katanya ngeliat ada bayangan hitam. Iya, bayangan hitam lewat gitu ke belakang. Terus aku kirain lah, mau selesai aku lihat gini, kayak mati lampu tiba-tiba gitu sekejap. Itu pas lagi Bagian pojok. boker. Iya, apa BAB? Sama aja dong. Mungkin antunya kebauan kali ya. Habis Apa? makan apa tadi? Makan apa ya? Coklat kali ya, hitam-hitam. Nah, Bu, ini kan pertama kali diundang ke podcast untuk menceritakan kisah horor. Rasanya gimana tuh, Bu? Namanya horor itu kan menakutkan, sedih, menakutkan, ya. Bercampur jadi Oke. Nah, itu kayaknya kisi-kisinya guys ya. Jadi mungkin ada kisah sedih dan horor yang akan diceritakan pada episode kali ini. Tapi kan memang ternyata ada kisah pilu dan horor yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Bahwa Fajar itu sempat tidak sadarkan diri selama 13 hari ya, Bu. ya. Segala upaya memang sudah dilakukan oleh keluarga waktu itu ya. Ke dokter, diruqyah, Udah tapi semuanya. tetap tidak sadarkan diri. Iya. Dan tadi kata tim kreatif saya, jadi waktu si Fajar tidak sadarkan diri itu, setelah dia pulih, dia jadi suka ngelihat sosok-sosok yang sebetulnya ibu nggak lihat gitu ya. Iya, aku pun nggak lihat. Ada satu sosok yang katanya jenggotan gitu. Iya, kayak penampakan gitu. Dan jenggotan kayak kambing gabu balik gitu istilahnya. Jadi Fajar tiba-tiba bilang ke ibu kalau dia ngeliat sosok itu. Iya. Tiba-tiba dia kalau lihat itu langsung kesurupan. Hah? Iya, kalau lihat barang yang gaib itu. Tapi sering tuh sosok yang jenggotan itu ya. Dia sering dia lihat. Nah, selama kurang lebih 5 tahun, Fajar itu kan disebut sering kesurupan gitu. Hal paling parah apa sih yang ibu ingat gitu ketika Fajar itu kesurupan? Sering lihat-lihat yang aneh-aneh gitu. Yang menakutkan bagi dia. Kita juga kan takut juga kalau dia bilang, "Ma, ada di sini." Ini kakaknya kan pada waktu itu kan masih umur masih di anu juga kan, masih SMA dan SMP. Pada takut juga mereka. Karena ini kan mau ngomong, ini ada ini. Kalau aku sih bukan takut, cuma banyak istighfar. Itu kan setan, kalau jin, terus banyak istighfar aja, sholat. Kalau mereka ini kan masih anak-anak. Bingung juga gitu ya, maksudnya kenapa tiba-tiba berubah gitu. Bener Iya. tiba-tiba gitu berubahnya ya. Iya, Dan cukup sering gitu ya, Bu. Tiba-tiba kesurupan itu ya. iya cukup sering. Kalau Fajar sendiri, menurut Fajar gitu ya, ibu ini orang yang ibu seperti apa sih gitu? Sabar banget, Sabar ya. selalu mengajari saya sabaran, kerendahan, Rendah hati maksudnya. iya, kesempurnaan, cinta. Oke, kita balik dulu nih. Kalau menurut lo, ibu tuh ibu yang seperti apa sih? Baik banget, serius. Baik banget ya. Sabar. Ibu gimana ya? Disakitin berapa kali selalu sabar. Siapa yang nyakitin? Adalah seseorang itu. Dan jujur kalaupun seseorang itu main fisik sama ibuku, bakalan kupertaruhkan nyawaku di situ. Berarti Fajar sayang banget sama ibu ya? Ya, Karena
cinta pertama seorang laki-laki ya ibunya ya. Iya. Yo, mantap ya. Sama kita kalau gitu.